Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang sakit, penyakit, obat dan pengobatan menurut Islam. Dari video sebelumnya dibahas tentang ayat yang menerangkan tentang pengobatan, yaitu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sudah kita bahas tentang kata maridtu dan juga kata yashfin, bagaimana indikasinya terhadap obat dan pengobatan serta sakit. Yang pertama, kalau diringkas adalah bahwasanya manusia itu akan sakit karena sudah diterangkan dengan fi'il madhi bahwasanya semua orang akan sakit dan itu fitrah manusia. Lalu ada yashfin, misalnya ada proses, dan juga satu hal lagi fahuwa yashfin, maka ia Allah yang akan menyembuhkan. Jadi dalam akidah kita harus tertanam bahwasanya apapun yang kita lakukan maka sungguhnya Allah yang menyembuhkan, bukan makhluk lain ya, bukan dokter, bukan tabib, bahkan nauzubillah dukun gitu ya, bukan, atau obat-obatan sekalipun, bukan fisio, bukan obat-obatan, bukan tindakan-tindakan medis, bukan tindakan-tindakan alternatif yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Fahuwa yashfin, itu yang harus kita tanamkan di akidah kita, bahwasanya apapun sakitnya, apapun intervensinya, apapun pengobatannya, sungguhnya Allah yang menyembuhkan. Baik, selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya memandang tentang pengobatan. Kenapa sih kita harus mengangkat Rasulullah sebagai rujukan? Tentunya tidak terlepas dari salah satu ayat yang tertulis, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha." Man yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, sungguhnya telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, maka siapa yang berpaling, wa ma arsalnaka 'alaihim hafizha, dan sungguhnya kami tidak mengutus engkau Muhammad SAW sebagai pemelihara. Jadi sebenarnya yang rugi itu bukan yang Rasulullah atau Allah yang merugi jika kita tidak taat kepada Rasul, sungguhnya kita sendiri ya. Nah, inilah alasan bahwasanya kita harus mengikuti Allah dan juga Rasul. Baik, bagaimana Rasulullah SAW melihat sakit, penyakit, obat dan pengobatan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Darda, katakan innallaha anzala da' wad dawa. Sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Itu satu, berarti ada match ya. Ya, tidak mungkin ada penyakit yang tidak ada obatnya, karena Allah sudah anzal itu lagi fi'il madhi, sudah diturunkan. Ada wad dawa, innallaha anzala da' wad dawa. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan membuat, ja'ala lagi menggunakan fi'il madhi, dan telah membuat likulli da'in, setiap penyakit, dawaan, obatnya atau cara penyembuhannya. Fatadawaw, maka berobatlah, carilah penyembuhan, carilah pengobatan. Wala tadawaw biharam, dan janganlah berobat dengan cara yang haram. Ya, di sini innallaha anzala dawa, sungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Jelas itu harus kita imani bahwasanya Allah pasti sudah menurunkan keduanya. Kalau sudah ada penyakit pasti ada obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan telah membuat likulli, pada setiap, untuk setiap, da'in, apapun itu penyakit apapun itu, likulli ya, every, semua, setiap ya, da'in dawa pun telah disiapkan, telah dibuat untuk setiap penyakit obatnya. Fatadawaw,
Nah, ini beda lagi. Kalau kemarin kita ngomongin tentang fi'il madhi, fi'il mudhari', yang sekarang fatadawu menggunakan namanya fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Ya, maka berobatlah. Nah, di sini kita harus angkat bahwasanya jika kita berobat, maka sesungguhnya kita sedang melakukan perintah Rasulullah, sedang taat kepada Rasulullah, dan sudah diangkat lagi dari surat An-Nisa tadi yang saya bacakan, jika kita taat maka kita sedang taat kepada Allah. Jika kita melakukan pengobatan atau berobat dengan alasan itu, maka nilainya adalah apa? Ibadah. Selama kita ikhlas karena Allah, ya. Fatadawu, maka berobatlah, dan ini adalah ikhtiar kita, bukan cuma sekedar mau sembuh, tapi juga dalam rangka taat kepada Rasulullah. Ya, jadi bukan cuma mau sehat saja. Sayang sekali kalau cuma berobat cuma ingin sehat, ya dapat sehatnya mungkin ya. Ya. Tapi kalau kita berobat karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, maka tentu insya Allah bernilai pahala, ada ajar ya, ada ganjarannya yang baik ya. Selanjutnya adalah wala tadawa biharam, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini sih sudah jelas. Wala tadawa menggunakan fi'lun nahi, yaitu kata kerja untuk larangan ya. Jadi jelas keharamannya dengan sesuatu yang haram, tidak boleh berobat dengan yang haram. Jika kita melakukan sesuatu terusnya ini adalah sesuatu yang haram, baik caranya maupun zatnya ya. Ya, caranya misalnya bersyirikat dengan makhluk lain untuk pengobatan, mungkin tanda kutip sembuh ya, tapi jelas tidak ada keberkahan di dalamnya ya. Dan saat kita melakukan sesuatu harus ada pertimbangan, apakah ini haram, apakah zat ini haram, apakah cara ini haram ya. Bagi seorang muslim seperti itu, bukan di semuanya dikerjain, apa aja dikerjain, pokoknya sembuh ya. Bukankah saat kita sakit dan kita ridho akan sakit kita, maka itu keridoan itu akan sakit kita akan menjadi pengurang dosa kita. Jadi nggak ada hal yang rugi bagi seorang muslim ya, karena ridhonya adalah jalan ke surga ya. Jadi kalau saya ditanya tentang bagaimana pengobatan ini, bagaimana pil ini yang saya beli sekian juta, bagaimana dengan pengobatan di sana yang cepat sembuh, langsung sehat, langsung pulih gitu kan, ya saya tidak bisa menjawab. Bapak-bapak bisa melihat, bapak ibu bisa melihat, apakah ini ada unsur keharaman ya, apakah ini ada unsur kesyirikan ya. Inna syirka la zulmun azim, kita sudah tahu sekali sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar, dan salah satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah syirik. Illa yasha Allah, kecuali Allah menginginkan mengampuninya ya. Jadi ini adalah hal yang besar gitu ya, yang kita akan bawa sampai ke akhirat. Jangan sampai gara-gara proses pengobatan kita menjadi musyrik atau melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Atau juga menggunakan barang-barang yang haram, di mana kita saat mengkonsumsinya maka terhalang doa kita kepada Allah karena zat haram yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Untuk berhati-hati, banyak sekali yang halal yang bisa dilakukan. Jangan panik dan tidak menggunakan logik, bahkan tidak menggunakan keimanan sehingga melakukan segala hal dilakukan sampai menggadaikan akidah kita. Baik, di hadis lain, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, likulli da'in dawa'un, pada setiap penyakit ada obatnya. Fa idza asabat dawa'ud da' bara' bi'idznillah azza wa jalla. Tapi ada syaratnya. Fa idza asaba dawa'ud da', jika ada sesuai ya penyakit dengan obatnya ya, maka di sini harus clear, masuk akal nggak nih, logik nggak nih pengobatan ini dengan penyakitnya ya. Dan
cocok nggak? Makanya mungkin di Indonesia sih sudah familiar ya, wah kurang cocok nih. Bukan cuma sekedar kurang cocok, apakah ini logik dilakukan untuk pengobatan ini? Apakah ada sains yang mendukung? Ya, banyak sekali yang tiba-tiba jadi dokter dadakan, terapis dadakan, ya tanpa ada ilmu yang mendukung, menyarankan hal-hal yang menurut pendapatnya baik, tapi itu nggak terbukti sebenarnya gitu kan, secara sains gitu. Ya, itu jelas-jelas bagaimana bisa asobat dawa udah gitu. Lalu yang lebih penting lagi, bara'a bi'idnillahi azza wa jalla, maka akan sembuh bi'idnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ya, sudah cocok sesuai, tidak sembuh juga. Kita harus punya akidah yang benar bahwasanya Allah belum mengizinkan saya sembuh. Ya, sia-sia dong? Oh tidak. Jelas-jelas kita sudah melakukan perintah Allah dengan taat kepada Rasulnya, yaitu tadawu, berobat. Ya, disinilah masya Allahnya menjadi seorang muslim. Yang penting tuh ikhtiar dengan benar, hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, melaksanakan memang instruksinya, perintahnya adalah berobat, ya kita berobat. Ya, harus yang logik, tidak syirik, tidak haram. Nah, mudah-mudahan itu adalah asobat dawa udda, ya, cocok antara pengobatan dengan obatnya, dan kita harapkan biidznillah, bara'a biidnillahi azza wa jalla, sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin sedikit ringkasan dari 2 video saya tentang sakit, penyakit, obat dan pengobatan. Pertama, bahwasanya kita semua akan sakit ya, takdirnya manusia akan sakit ya. Maka kalau sudah sakit, ya memang awal-awal mungkin denial, tapi kita harus terima, ya kita manusia, akan pada masanya kita akan sakit ya. Kedua, yashfin, Allah akan menyembuhkan, dan Allah yang menyembuhkan, Allahu syafi, Allah yang maha penyembuh ya. Jangan gantungkan diri kita kepada makhluk selain Allah ya, kecuali al-khaliq. Jangan gantungkan diri kita pada makhluk kecuali kepada sang khaliq ya. Yang selanjutnya adalah bahwasanya pengobatan adalah ikhtiar, berobat adalah kewajiban, tadawu, dan jadikan itu sebagai ibadah kita karena ikhlas pada Allah, bukan cuma sekedar ingin sembuh. Wala tadawu biharam, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram, baik zatnya ataupun caranya. Dan akhirnya kita mengatakan bahwasanya likulli da'in dawa, sungguhnya Allah sudah menyediakan anzalad da wa dawa, ya sudah menurunkan penyakit, tapi juga sudah menurunkan juga obatnya ya. Lalu juga bahwasanya idza asabat dawa udda, ya jika ada kecocokan dengan penyakit dan obatnya, maka maka insya Allah akan sembuh, akan pulih. Yang penting lagi adalah biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sekedar obatnya cocok, bukan sekedar intervensinya sesuai, bukan sekedar dokternya canggih, bukan sekedar fisioterapisnya atau siapapun tabibnya canggih, tapi memang sembuh itu karena biiznillah, dengan izin Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan semua kondisi kita menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah dengan keridhaan kita, dengan ridho kita akan kondisi kita, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan Allah ridho dan menjadi ganjaran pahala, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.